Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustazah Dinda sudah berkenan memenuhi undangan dari kami untuk melakukan supervisi atau lebih tepatnya coaching tentang pembelajaran di kelas. Tujuan dari kita bertemu di sini membahas tentang bagaimana kita menciptakan kondisi kelas yang baik, yang tertib, di mana siswa bisa melakukan proses pembelajaran dengan aman, ramah, dan tentu saja siswa dapat meningkatkan hasil belajar. Itu kira-kira Ustazah Dinda tujuan kita bertemu pada hari ini, sehingga harapannya sama-sama kita menambah pengetahuan dan skill kita tentang manajemen kelas. Selanjutnya Ustazah, dari hasil supervisi saya kemarin ke kelas Ustazah Dinda, kira-kira apa Ustazah Dinda? Bagaimana Ustazah Dinda menilai kondisi saat itu? Apakah menurut Ustazah Dinda kondisi saat itu cukup ideal atau sebaliknya? Bagaimana Ustazah Dinda? Monggo Ustazah Dinda. Ya. Waktu mengajar di kelas itu saya cukup merasakan ada kendala atau kesulitan Ustazah. Yang pertama, kalau dari siswa itu siswa cenderung monoton atau tidak aktif. Mungkin karena adanya saya kurang memberikan pemantik atau ice breaking di situ. Yang kedua, karena saya jam kedua setelah jam makan snack itu kan kotor, akhirnya kelas itu jadi tidak enak dan kurang nyaman untuk di ini saat pembelajaran. Itu kalau dari siswa dan juga dari saya. Lalu dari beberapa kendala atau masalah yang Ustazah Dinda sampaikan tadi, kira-kira apa yang bisa dilakukan Ustazah Dinda? Ya, Tujuan pertemuan coaching kita tadi itu tercapai. pertama kalau dari saya mungkin lebih dari persiapan Ustazah. Karena kalau memang kita itu memang harus punya plan A dan plan B. Jadi kalau misalnya plan A tidak berjalan, kita bisa memakai yang plan B itu. Yang kedua, kita gunakan untuk siswa yang masuk ke 7K, terutama yang kebersihan. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah sudah menyampaikan kira-kira hal-hal yang memungkinkan Ustazah lakukan sebagai treatment dari kondisi kelas yang memang tidak kondusif tadi. Yang pertama, misalnya tadi Ustazah menyampaikan perlunya persiapan yang lebih matang dari seorang guru untuk melakukan pembelajaran di kelas. Dan saya tentu saja perencanaan itu bisa sifatnya plan A, plan B, jadi sifatnya opsional, bukan Ustazah. Lalu yang kedua, Ustazah melibatkan keterlibatan siswa, karena memang penting bahwa kelas itu perlu kerjasama yang sinergi yang baik antara guru dan siswa. Nah, apa yang Ustazah sampaikan tadi melibatkan siswa itu adalah sebagai solusi yang cukup bagus agar tercipta dua arah dalam proses penciptaan proses pembelajaran yang kondusif tadi. Selanjutnya Ustazah, dari dua treatment tadi kira-kira menurut Ustazah mana yang lebih realistis untuk kita lakukan? Terutama mana hal yang mungkin pertama harus kita lakukan? Ustazah Dinda seperti apa? Pertama ya kondisi kelas terlebih dahulu. Dari siswa itu kita ajak, terutama di bagian kebersihan, kemudian kita sistem jadwalnya. Kalau 5 menit sebelumnya itu harus sudah bersih, kemudian kita mulai lagi untuk pembelajaran dan yang speaking itu tadi saya. Nah, kemudian saya bagi untuk tim-tim anak-anak yang aktif untuk melakukan
rekan sejawat atau tutor sebaya kalau dalam hal pelajaran. Baik. Jadi kalau begitu siap ya Ustazah melaksanakan atau mengeksekusi solusi dari apa yang Ustazah tadi sampaikan, yakni Ustazah siap melakukan persiapan yang maksimal dan pengkondisian kelas dengan melibatkan siswa. Siap ya Ustazah? Siap. Nah, oleh karena itu selanjutnya Ustazah, terakhir ya, bahwa kita harus membuat apa ya, hal-hal yang harus kita lakukan ke depan. Nah, jadi dari keputusan tadi, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ustazah lakukan untuk mewujudkan dua treatment tadi? Silakan Ustazah. Langkah-langkah yang pertama yaitu saya membuat perencanaan terlebih dahulu, terutama schedule, kemudian untuk siswa dan juga melibatkan wali kelas. Setelah itu saya konfirmasi kepada kepala sekolah apakah hal ini memungkinkan atau boleh dilaksanakan di kelas atau bagaimana untuk supervisi lanjutan seperti itu saja. Nah, baru nanti eksekusinya langsung di siswa. Itu deh Ustazah. Terima kasih Ustazah sudah memberikan penjelasan, kemudian solusi-solusi yang akan diambil, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa Ustazah sudah mempersiapkan ya tips-tips agar treatment tadi bisa dilaksanakan. Kira-kira Ustazah Dinda sampai di sini dulu coaching kita. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat untuk kita dan untuk anak-anak kita atau siswa-siswa kita ke depan. Mari kita melakukan kolaborasi atau sinergi yang positif sehingga proses pembelajaran, terutama kepemimpinan pembelajaran, bisa berjalan dengan baik di kelas, yang ujung-ujungnya adalah hasil belajar siswa bisa meningkat dengan signifikan dan dengan baik. Kira-kira gitu dulu Ustazah. Terima kasih sekali lagi. Semoga kegiatan kita hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.